Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sager, Dr. Nosius, Dr. Ibrahim, kemudian Dr. Ferry, ya, serta teman-teman sekalian, sejawat sekalian yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Saya sebanyak ucapkan terima kasih. Kita akan diskusi mengenai materi dari USG Madya yang dilanjutkan hands-on dan kemudian insya Allah Jumat ya, nanti kita akan belajar hands-on ya. Baik, dan untuk teman-teman pelatih ya saya ucapkan terima kasih juga ya buat pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dari langsung saja. Kalau kita ada sesuatu kebaruan, ada sesuatu teknologi, ada sesuatu yang namanya etika apapun itu jadi etika itu selalu berhubungan dengan sesuatu tindakan dari kita semua. Akidah pada pagi hari ini akan menggunakan hal-hal yang kira-kira mencegah atau mengurangi kemungkinan risiko tidak. Nah, tujuannya dibaca lebih daripada USG yang sudah saat kemarin yang disebutkan tadi bahwa kita nanti ini lebih memahami mengenai aspek etika dari USG kita. Karena USG kita nanti akan jauh lebih tinggi daripada USG kita saja ada daripada lain ya. Kemudian dengan adanya makin tingginya kemampuan, tentu saja akan makin banyak legal yang dilakukan. Ya. Dan aspek legal ini yang nanti kita kira-kira bagaimana caranya supaya aspek legal dari apa yang kita bahas ini tidak terjadi atau meminimalisir saya ya. Syukur kalau misalkan tidak terjadi ya. Baik, jadi kita tahu bahwa USG itu sangat luar biasa kemajuannya. Zaman dulu saya pertama kali masuk di BPS tahun 92 itu USG masih amut dan biru. Amut itu adalah untuk melihat amplitudo, jadi dia bisa dilihat dengan kepala saja hingga dari ya. Jadi kepala itu dilihat itu di USG. Kemudian tampak ada titik kepala di sini dan titik tulang yang satu dan dua jajannya bertitik. Buat titik ada meterannya, ada sentimeterannya, itu nanti sentimeter itu langsung berhubungan dengan muatan bulan. Jadi misalkan 6,7 cm berarti muatan bulannya kira-kira 30. Jadi ada itu aja seluruhnya luar biasa. Kalau dia besar sekali, hidrospalus itu menemukan diagnosis hidrospalus luar biasa dan menyelam juga. Ya. Kemudian habis itu ada bimut. Bimut itu untuk melihat bagian-bagian dari struktur organ-organ yang ada di dalamnya. Dan mulai nampak bulan. Kemudian ada gambaran kotak, ada tengahnya ada bak servis seperti kanan kiri. Itu semuanya sudah luar biasa itu. Burung juga kadang kelihatan, kadang tidak ya. Kadang miring sedikit tidak kelihatan. Kemudian ya serba masih itu aja tersenyum sekali. Kemudian makin maju, bimutnya makin baik, jantung mulai kelihatan sekat-sekatnya. Kita dapat diagnosis VS itu luar biasa ya. Sampai lama, sampai kira-kira tahun 90-an dan tahun 2000 ada USG 3 dimensi waktu saya ke Jakarta ketemu Dr. Asep dan Dr. Bambang itu dikasih tahu itu gede, USG 3 dimensi ya kok gede itu loh ini ada siapa? Jadi saya tanpa pelibatan itu saya tahu bahwa itu ada siapa. Loh bagus sekali ya. Loh ini kita USG ada siapa sekali ya. Itu jam kegiatan 2000 ya. Kemudian setelah itu ada yang 4D itu sebenarnya tidak ada. Masuk-masuk 4D itu mana? Siapa lagi sekarang 5 dimensi itu susah. Kita kan 3 dimensi ya kita ya tak. Nah gitu ya. Nah ternyata ya namanya perusahaan itu sangat-sangat luar biasa membuat sesuatu membuat kita senang yaitu 3D yang bisa bergerak ya, ya jadi ada 4D. Ya apalagi kemudian tambahan Doppler atau yang lainnya transvaginal, kita transrektal, kemudian yang di jantung ada transtrachea, ya jadi sudah luar biasa ya transfusul dan sekian. Nah aspek eksklusivitas itu saja menyertai dengan makin maksudnya dari pemeriksaan USG. Ya. Kenapa? Karena dengan makin tingginya pendidikan dari seseorang yang kita periksa pasien kita, tentu saja dia berpengharapan dengan sekali di USG sudah kelihatan semua. Karena apa? Karena saya lihat di medsos di mana-mana itu gambarnya bagus, sudah jelas sekali. Ada masuk ini tidak kelihatan, ada sumber tidak kelihatan dan seterusnya. Misalkan ada kelainan sedikit tidak kelihatan, ada jantung bocor tidak kelihatan, nah itu nanti jadi masalah besar. Ya. Karena mereka selalu berekspektasi tinggi, karena mereka
Sehingga ini sering menyebabkan ketidakpuasan dari pasien kita. Makanya dari itu di sini yang paling penting di sini adalah komunikasi. Komunikasi kita dengan pasien kalau bagus, pasien yang senang, kita semua pasti nggak apa-apa lah, salah sedikit-sedikit, namanya manusia, dokter juga manusia ya. Dan dokternya baik kok, nggak apa-apa. Masalah kadang-kadang kita komunikasi bagus, walaupun ada kelainan, walaupun pasiennya meninggal, tetap berterima kasih ya, karena itu kita itu sedang mencuri, sedang punya motivasi yang senang. Tapi ternyata walaupun hasilnya tidak baik, pasien tetap berterima kasih. Nah ini dia aspek dari kalian. Ini yang kita pentingkan bahwa ternyata dari aspek yang dipulihkan itu ternyata kita lihat banyak sekali orang memakai WSG kita radiologi penyakit dalam mata sekarang sudah ada WSG, jantung ada WSG ya, semuanya WSG payudara dan buruk dan seterusnya semua memakai WSG. Tetapi kita lihat yang case yang pada USG ternyata 85% ya, 85% jadi dia bisa dikit ya. Nah, 85% ini adalah juga positif ya. Padahal ini ya, jadi ya ternyata waktu itu karena memang di kita itu ya sehingga akhirnya di USG offside ini karena USG offside itu sepatu yang sangat diharapkan ya, mestinya normal, orang ada normal ya, tapi ternyata ada sesuatu ya. Nah ini akan menyebabkan tuntutan dari masyarakat banyak. Oh kok sudah di USG, tidak tahu USG dasar, terbatas USG dasar, siapa yang mau USG ya sama semuanya kita seperti dokter Abdi, seperti dokter Ibu, dokter Abdi ya. Jadi semuanya tidak bisa karena USG-nya sama, orang itu mereka tidak tahu. Ya pokoknya orang dalam USG sudah dianggap kemampuan kita sama. Nah, itu yang karena akan menyebabkan jadi masalah pada masyarakat kita ya. Jadi makanya kita harus mempersiapkan diri, kompetensi belajar yang tadi standarisasi kompetensi ya. Baik. Nah, ini kita lihat dari tempat kita maupun yang lain-lain ya. Ternyata yang miss jangan susah penting ya. Nah, dan topik utama anomali ini ternyata yang berbeda. 85% juga kelainan-kelainan yang kita miss yang menyebabkan kira-kira terjadi aspek dari medikotika. Kita lihat di 80%. Yang lain-lain ya, dari ini ya, dari tambah ini tambah dari 80% ya, jadi kalau ini ada batu yang di tempat yang tidak ketahuan atau ketahuan keliru itu aja masih sekali ya. Apalagi ini nampak ada solusi, ada mobil masa-masa coba dan seterusnya ya, pasti bisa sampai 90% gitu dari selain ya, sehingga akhirnya kita untuk USG tersebut ada beberapa etika medis yang secara umum ya, secara umum adalah satu bahwa kita itu yang paling bagus adalah kita jangan sampai memberikan prinsip pertama adalah jangan ini ya, jadi dulu hal itu yang prinsip pertama, jangan kita memberikan pasien ya, sebaik apapun yang kita gunakan, sebaik apapun, seberguna apapun, seaktif apapun yang kita gunakan. Ini sini zaman dulu itu zaman dulu itu penicillin diberikan itu hampir semua pada antibiotik. Antibiotik penicillin dan penicillin selesai. Tapi kemudian ada orang ada sekuat apapun, seperti apapun, kalau kita masuk ke alergi, penicillin tidak akan kita berikan pasti ada ya. Mesti cari obat lain kalau tidak tahu. Jadi yang pertama kita bicara